Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadil fardis samad. Alladzi lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Hadratul kiram yang mulia dan yang sama kita cintai, segenap guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, bil khusus Al-Mukarram Bapak Ustaz Acep Sutisna SAG, Bapak Ustaz Agus Syarifuddin, akhina fillah Ustaz Muhammad Darid Al-Ghifari, Ustaz Amil Mahfuddin, Al-Ustaz Mista, Al-Ustaz Ikhwan Habibi, Al-Ustaz Muhammad Yasin, juga yang sama kita hormati segenap aparatur pemerintahan desa, Ayah Mandor, Bapak-Bapak RW dan Bapak-Bapak RT. Juga tidak ketinggalan ketua pengajian kita Bapak Sofian, tokoh masyarakat kita, orang tua kita Bapak Cecep Miftahudin, sarjana hukum, Bapak Saifullah SH. Mudah-mudahan seluruh guru dan orang tua kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketinggalan yang sama kita hormati seluruh keluarga besar Sahibul Bait, Bapak Senin dan keluarga besar kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, para pemuda dan jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Sahibul Bait dalam rangka kirim doa dan takziah. Mudah-mudahan semua doa, semua yang kita panjatkan kepada Allah senantiasa diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruah kepada junjungan kita baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juga mudah-mudahan sampai kepada kita umat yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk yang kesekian kalinya pengajian rutin malam Selasa kita adakan di kediaman saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang ke-6 setelah meninggalnya almarhumah Ibu Anih binti Asban. Tentu dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan almarhumah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Allah terangkan di alam kuburnya, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahannya, Allah tempatkan di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini
Saya berada di tempat yang mudah-mudahan ini menjadi tempat yang terindah di hadapan Allah. Karena Rasul menyampaikan khairul buqa'i fil ardi masajiduha. Tempat yang terbaik di dunia ini adalah masjid. Jadi kalau mau cari tempat yang terindah, bukanlah hotel bintang 5 yang ada di Jakarta, yang kalau ngedoa dekat ke langit. Di atas. Status siapa itu? Lantai 27. Tempat terindah bukannya puncak, bukannya pantai, tapi tempat yang paling bagus menurut Allah adalah masjid. Ustadz, kan ini bukan masjid. Jangan lihat kata masjidnya, tapi apa fungsi masjid? Masjid itu adalah tempat ibadah. Maka setiap tempat yang dijadikan sarana ibadah, maka hakikatnya itu adalah masjid. Sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, al-ardu kulluha masjidun. Bumi Allah, tanah Allah, semuanya adalah masjid. Bisa dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tempat ini malam hari ini kita jadikan majelis taklim terbuka, masjid di hadapan Allah, maka yang hadir malam hari ini pun insya Allah akan jadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, yang mulia yang pegang mic, demi Allah, demi Rasulullah, yang pegang mic belum tentu lebih mulia daripada yang lagi ngerokok. Asli Pak. Saya diri aja udah buka aja. Ngumpul nih, saya diasupin sama Sadan. Jadi kelihatan di sana yang pada ngobrol aja. Gitu. Jangan tertipu dengan penampilan. Ustadz Topik boleh pakai gamis, pakai sorban, pakai peci, bahkan pakai udang. Demi Allah, bukan merasa orang yang paling baik di hadapan Allah, tapi sedang belajar menuju jadi orang yang lebih baik. Maka kalau ini sudah jadi sesuatu yang memang ada dalam benak pikiran kita, maka tidak boleh kita memponis seseorang, oh dia mah ahli maksiat, udah pastikan neraka. Belum tentu, Pak. Oh dia mah rajin ke masjid, pasti ke surga. Belum tentu lah kalau nyolongin sendal orang doang. Berapa banyak kisah di zaman Rasul, ada pelacur yang beres ngejablay Pak, mati masuk surga. Tapi ini jangan dicontoh pelacurnya Pak. Dia pulang ngejablay, di tengah jalan ada seekor anjing yang kehausan. Nggak ada air di sumur, cuman tuh anjing kagak bisa ngambil air. Dia buka selop sepatunya, dia ambil pakai tangannya sambil berbaring di atas tanah. Itu air diambil, dikasih minum buat seekor anjing yang menurut Allah dan menurut kita ini najis mughallazoh. Dikasih minum sampai segernya. Setelah ngasih minum air kepada anjing, ini jablay mati Pak. Dalam riwayat ini jablay dimasukkan ke dalam surga gara-gara ngasih air ke jablay, apalagi ngasih air ke ustaz. Jadi air bahaya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini pesankan kepada kita. Hari ini Allah kasih pelajaran buat kita. Saya ingat benar almarhum seminggu sebelum meninggal, saya bareng sama beliau beli uduk di warung Ma'iyam. Masya Allah, saya lihat memang udah begitu pucatnya beliau, mungkin menahan sakit. Ya Allah, pengen makan uduk tapi nggak mau nyusahin anak cucu, jalan derek. Subhanallah. Ya, saya tanya sama Bang Ita sehari sebelum meninggal, bahkan sorenya waktu sholat maghrib, kayaknya mertua lagi sakit ya. Iya, dua-duanya. Mudah-mudahan biar sehat. Pulang dari musola terdengar inna lillahi wa inna ilaihi. Maka pantas kata Rasul, al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu akan datang secara tiba-tiba tanpa ngasih tahu kepada kita, tanpa kompromi kapan dia akan datang. Siap tidak siap, kematian pasti akan datang menjemput kita. Kan begitu kata Ustadz Yasin. Bila datang Israel mencabut nyawamu,
Subhanallah. Di sini karena ada Ustaz Yasin, ada Bang Nora, ya, subhanallah, yang luar biasa jam terbang. Ayah juga kalah teman sini. Datang secara tiba-tiba di RT 6 kemarin waktu malam Selasa saya sampaikan Bang Harun, ini tenda besok malam mau kemana kita nggak tahu. Selang sehari dipasang di mari, kalaupun bukan tenda yang ono. Benar Pak? Tiap hari muter tuh malaikat Israel mencari sasaran siapa yang akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin saat ini detik ini kita berpikir, masa iya saya bakal mati? Saya kan masih muda. Berapa banyak aki-aki yang masih hidup, cucunya udah meninggal. Saya kan sehat Ustaz. Berapa banyak orang yang sakitnya lama, tapi orang mati-mati, yang sehat orang puguh-puguh mati Pak. Ada nggak? Yang lagi ngisep rokok? Ada. Ketelan sama rokok-rokoknya Pak, kesel mati Pak. Ada Pak. Yang lagi mancing mati ada? Hah? Ada. Yang lagi naik motor mati ada? Yang lagi di pesawat terbang mati ada? Yang di atas sejadah meninggal ada Pak? Yang di perut jablay mati ada? Banyak. Na'udzubillahi min. Kematian itu datang secara tiba-tiba, nggak ngasih kabar, nggak ngasih kode. Enak dong kalau kematian itu datangnya ngasih tahu. Bang Harun, kata malaikat Israel, jatahnya 2 hari lagi ini. Saya yakin ini Bang Harun udah mual makan, mual minum, udah sujud, ibadah, sholat, tobat, ngaji, istighfar, zikir. Kenapa? Karena tahu kematiannya tinggal 2 hari lagi. Tapi menurut yang saya dengar ini katanya umurnya panjang lagi insya Allah. Sampai 3 hari mau kiamat nanti baru mati. Saya nggak mau banget ya. Gitu. Kematian itu sesuatu yang mengerikan kata kita. Padahal tidak setiap kematian itu mengerikan Pak. Kata Nabi, al-mautu rohatun lil mu'minin. Kematian itu adalah istirahatnya orang yang beriman. Kalau dengar bahasa istirahat, siapapun kita seneng Pak. Lagi sekolah, bentar lagi mau istirahat, kedengeran bel, girang luar biasa Pak. Istirahat. Yang kerja kalau udah datang hari Sabtu Pak, waduh luar biasa. Istirahat. Orang yang meninggal pun Pak, istirahat enak. Oh bagi orang yang beriman. Makanya ada doa dalam setiap kita melaksanakan salat jenazah. Ada doa dalam takbir yang ketiga, wa abdilhum daron khairan min dalihim, wa ahlan khairan min ahlihim, wa zaujan khairan min zaujihim. Ya Allah, hari ini dia meninggal dunia, ganti rumahnya yang terbaik, lebih baik daripada rumah yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia waktu hidup rumahnya biasa-biasa aja, ketika dia meninggal nanti rumahnya diganti oleh Allah dengan istana yang megah. Wa ahlan khairan min ahlihim, keluarganya ganti Allah nanti di akhirat dengan yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zaujihim, ganti bininya, lakinya dengan yang lebih baik. Jadi ternyata datang kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan, justru makin enak Pak. Kalau kita sekarang punya bini cerewet Pak, datang mati Pak, kelar urusan Pak. Ntar diganti dengan yang bager bisa Pak. Elok gimana? Wa zaujan khairan min zaujihim, ganti bininya yang sekarang ya Allah dengan bini yang lebih baik. Orang bidadari mual cerewet bidadari mana? Mati. Jadi kalau punya bini sekarang cerewet Pak, mati kelar Pak. Hah? Ya, saya manusia langka. Ya Allah ya Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kematian itu rohatun lil mu'minin. Kenapa orang beriman menghadapi kematian tenang? Oh, ketika Israel disuruh oleh Allah mencabut nyawa orang yang beriman, Israel kebingungan, Pak.
Kebingungan bagaimana ketika Allah memerintahkan Israel cabut orang yang beriman nyawanya. Dia datang orang yang beriman mau dicabut nyawanya dari kaki, ternyata kakinya suka melangkahkan ke tempat-tempat ibadah. Kakinya sering melangkahkan ke masjid, kakinya sering melaksanakan ibadah umroh, kakinya sering melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka malaikat Israel tidak ada jalan untuk mencabut nyawa orang yang beriman dari kakinya. Dari tangannya dicabut, tangannya pun tidak bisa mengeluarkan ruh dari badannya. Kenapa? Karena tangannya rajin berinfak dan sedekah. Gampang kalau ngasih, Pak. Masya Allah, kayak Pak Jajaran punya, luar biasa. Nggak bisa dicabut nyawanya dari tangannya, Pak. Begitu mau dicabut nyawa dari mulutnya, nggak bisa juga. Kenapa? Karena mulutnya rajin membaca Quran, rajin membaca salawat, rajin berzikir kepada Allah. Tidak ada jalan. Kali dari matanya, Allah saya mau cabut. Ternyata dari matanya pun susah dicabut nyawanya, karena matanya sering ngelihat bacaan Al-Quran. Akhirnya kata Allah, sudah Israel, sekarang kau kembali kepadaku. Kau pergi ke surga, tempelkan tanganmu. Di situ ada nama aku dan nama Muhammad. Tulis nama Allah dan nama Muhammad di telapak tanganmu. Hadapkan ke muka orang yang beriman yang sedang sakaratul maut. Ketika itu Israel mengikuti apa kata Allah. Didatengin itu orang yang lagi sekarat yang beriman, Pak. Ketika dihadapkan tangan Israel ke hadapan muka orang yang sedang sakaratul maut, dia melihat ada nama Allah, dia melihat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika rohnya keluar tanpa dia sadari dan tidak merasakan sakit. Enggak sakit bagaimana Ustadz? Yang namanya dicabut nyawa. Oh, di Quran di dalam surah Yusuf, Pak. Ketika orang-orang istri pejabat bilang katanya itu siapa? Siti Zulaikha berzina dengan Yusuf, mau dites. Betapa ketika Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf tergila-gila, terpesona, ya, jatuh cinta yang luar biasa setiap hari, sehingga tidak bisa menahan nafsunya. Diundanglah perempuan-perempuan pejabat saat itu, dikasih masing-masing apel, buah apel, dikasih pisau surang satu. Ketika apel sudah di tangan kiri, pisau di tangan kanannya, dipanggil Nabi Yusuf. Yusuf keluar. Ketika Yusuf keluar, Pak, semua mata perempuan bini pejabat menatap, memandang wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Seketika tanpa terasa, tangannya yang megang pisau bukan motong apelnya, tapi malah jari tangannya yang kena pisau. Mereka nggak sadar, sakit mas sakit tapi tidak sadar. Dicabut nyawa pun sakit, tapi bagi orang yang beriman tidak terasa, tahu-tahu sudah tidak ada dalam jasadnya. Itu kalau orang beriman. Bagaimana orang yang durjana, orang yang banyak dosa model kayak kita? Saya yang banyak dosa ketika dicabutnya oleh malaikat, kaki banyak melangkahkan ke tempat-tempat maksiat, tangan dipakai melakukan hal-hal penipuan, mulut dipakai berdusta, menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, menghina orang lain. Mata lebih sering melihat yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala daripada melihat Al-Quran, daripada melihat ayat-ayat Allah. Dia lebih sering melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat handphone, ya Allah, bukan cuman WA yang dibuka, kan YouTube, ya kan, ada micet segala. Lah itu aplikasi jablay, Pak. Hati-hati ya, ayam mual, aku lah. Ngerti aja namanya begitu. Dewekan mengerti. Buka segala macam YouTube, masya Allah. Dari gambar sejadah sampai gambar haram jadah ada. Serius, Pak. Ya kan? Lah kalau kita yang masih punya bini, Pak, giliran yang udah bininya udah nggak ada, Pak. Itu Hah? Kok Bapak aja? Oh dia masih berkabung lah. 40 hari belum kata dia. Aki-aki main YouTube. Aki-aki gaul. Ya Allah, ya Karim. Ini badannya penuh dosa dari ujung kaki sampai ujung kepala.
Apa kata Allah? Israel, lu cabut sekalian, berebut sekalian aja udah. Ya, ditarik Pak sekeras-kerasnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Allahu Akbar. Di sini yang terjadi yang namanya sakaratul maut. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam setiap kematian itu ada yang namanya sakarat. Bagi orang yang berdosa itu akan merupakan satu kesakitan yang dahsyat. Saya sering ilustrasikan begini, Pak. Kalau orang yang banyak dosa dicabut nyawanya, ibarat kita punya golok, kita pakai nebang pohon yang bergetah. Itu golok banyak getahnya, orang kita bersihin, kita langsung masukin ke sarangnya, kita simpen 2-3 bulan, kemudian kita ambil, kita cabut tuh goloknya. Kira-kira gampang apa susah? Susah, Pak. Nggak cukup dewekan, kadang berdua. Bang Parja megangin gagang, megangin sarungnya, Bang Harun megangin gagangnya. Dicabut berdua belum tentu bisa kecabut, Pak. Bisa kecabut paling gagangnya doang, Pak. Copot. Nempel di dalam itunya, Pak. Pisaunya, goloknya, seperti itu. Mata melotot, mulut mangap, tangan kiting, Pak. Saking sakitnya menahan dicabut nyawa oleh malaikat Azrail, mata kita sering doa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina. Ya Allah, mudahkan saya ketika sakaratul maut. Salah satu cara untuk dimudahkan sakaratul maut, kata ulama, gunakan siwak sebelum sholat. Pada punya siwak, Pak. Orang dipakai. Nih sekarang banyak yang mau pada pulang umroh, ya, pulang umroh, pulang haji kemarin, atau di pasar juga banyak tuh siwak, Pak. Paling ceban, bisa dipotong 2 itu, Pak. Orang yang rajin bersiwak, apalagi sebelum sholat, itu salah satu cara untuk memudahkan ketika sakaratul maut. Amin ya robbal. Yang ketiga, kalau pengen dimudahkan sakaratul maut, kunutnya biar lama, Pak. Besok sadari kalau kunut biar lama. Paling besokannya lagi orang mau sholat ngintip, gimana siapa sadari bukan dia, pulang gua. Lama katanya begitu. Biar cepet sakaratul mautnya, Pak. Ustaz, saya mah siwak kagak punya, nggak apa-apa pakai ujung sorban. Yang punya sorban siapa? Ya, gigi dewekan ini. Kalau gigi orang kita jorok, Pak. Gigi dewek, ya. Atau pakai ujung koko, pakai ujung kain, orang apa-apa. Kenapa? 1 kali sholat kita pakai siwak itu lebih hebat, lebih bagus daripada 70 kali sholat orang pakai siwak. Makanya mulai besok di kantong kita selain handphone, selain duit, ada siwak. Cuman ya dicuci, Pak, 2 hari sekali, jangan 3 bulan udah dicuci, warnanya dari putih sampai ke kuning, sampai ke hijau. Ya Allah ya Karim. Ustaz, saya menyikat gigi mah bukan siwak, Pak. Bukan siwak. Nyikat gigi tadi di rumah. Dan sebelum sholat mah beda lagi. Pakai siwak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ketika nanti kita menghadap Allah, yang kita bawa cuman 1, amal ibadah kita. Kalau ada orang yang bilang orang yang mati bawa amal, salah, Pak. Orang mati itu nggak bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau orang mati bawa amal, enak dong, bisa dipilihin yang baik-baik kita bawa, yang jelek kita tinggalin. Tapi orang mati diikutin amal, yang baik ngikut, yang jelek juga ngikut. Di alam kubur tuh amal kebaikan nanti akan Allah wujudkan seperti wujud bidadari yang amalnya baik, yang ngasih mulutnya gede kayak Bapak Harun. Oh, luar biasa. Nanti wujud bidadarinya Sahrini makalah. Lewat. Pas abis ditanya sama malaikat, beres nanya, disuruh tidur, naumatal ursi. Wahai Harun, tidurlah engkau seperti tidur pengantin sambil nungguin kiamat. Coba itu. Lah, orang enak bagaimana coba? Orang amal ibadahnya banyak. Masa saya tiru dewekan, kucluk-kucluk, Pak. Kucluk-kucluk. Datang sosok perempuan cantik bidadari surga, ditanya sama Pak Harun, man anti, siapa engkau? Ma aro ajmala minki, aku belum pernah melihat perempuan secantik engkau. Bahasanya juga engkau di sana, Pak.
Subhanallah. Apa kata bidadari tersebut? Ana amaluka soleh, wahai Harun, aku adalah amalmu yang soleh ketika engkau di dunia. Alhamdulillah. Tuh, jadi amal soleh Allah wujudkan nanti dengan bidadari surga yang akan nemenin orang yang beriman menunggu datangnya hari kiamat. Ustaz, saya mah amalnya dikit, nanti bidadari juga, cuman KW 7. KW, ada KW. Siapa kamu? Aku belum pernah melihat kayak kamu. Aku amalmu. Atau muka lu hitam, lu asalnya 5,6. Atau petot begitu, lah lu sedekahnya dikit. Diwujudkan nanti, Pak. Wah, itu dia. Apalagi ada pisang yang panjang-panjang. Padahal udah dibaca panjang. Ya Allah, ya Karim. Bagaimana kalau orang yang berdosa? Oh, Pak, kuburan tuh hufrah min hufarin niran, kedukan dari kedukan nerakanya Allah. Udah megelap, dewekan orang ada yang nemenin, Pak. Begitu suruh tidur nungguin kiamat, emang ada yang nemenin, cuman wujudnya wujud menyeramkan. Nenek-nenek, kulit keriput, rambut putih, gigi ompong, bau segala macem, Pak. Tidur nekekepin dia apa datang kiamat. Ya Allah, ya Karim. Allahu Akbar. Ya. Sepertinya ini kayak orang lagi ngehayal atau orang yang sedang berilustrasi, tapi yakin Pak, saya yakin benar semua kita nanti bakal ngalamin menuju yang namanya alam kubur. Amal ibadah kita bakal ngikutin kita, amal keburukan kita pun akan menemani kita nanti di alam kubur. Tapi insya Allah bagi orang yang rajin bertaubat kepada Allah, orang yang rajin beristighfar kepada Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan akan semakin besar ampunan Allah yang akan diberikan kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Bini anak nganterkan sampai ke kuburan doang, Pak. Orang mau ikut nemenin semalam gembung, Pak. Gembung asli. Jawab bapak aja, Pak aja suruh nemenin di kubur semalam aja deh. Mau aja. Mau. Takut. Padahal bini dia dulu yang berjanji di bawah pun onje, sehidup semati, udah mati mepret, takut. Allah, ya Karim, kan udah beda alam Ustaz. Iya, saya paham. Pulang, Pak, nggak ada yang nemenin. Allah, harta kita, apa yang kita bawa? Mobil nggak kita bawa. Kita cuma naik kendaraan yang super aneh, yang saya katakan Pak, kurung batang. Orang aneh bagaimana? Orang supirnya supirnya 1 penumpang, gimana? Supirnya 4 penumpang di 1, Pak. Lo kan di mana-mana supir 1. Kalau kurung batang supirnya 4, penumpangnya 1. Lebih aneh lagi, Pak, kalau orang masuk kendaraan itu, Pak, kagak balik lagi, Pak. Lah anteng lah, asli yakin mati, Pak, udah kagak balik lagi, Pak. Kalau balik lagi lah kabur gitu, Pak. Gitu. Masya Allah. Tikar yang dipakai ngebungkus badan kita ketinggalan, gak diparanin lagi, dicuci lagi, dipakai pepadangan sama ibu-ibu, dipakai kongko sama dia. Allahu Akbar. Ustaz, saya mau orang kaya, ntar mati bawa emas kali, ntar saya kalau ditanya malaikat biar saya sogok pakai emas, mau doyan malaikatnya. Man robuka, aduh malaikat damai di cincin saya lumayan ini. Kagak bisa. Ya, kalau sekarang bisa begitu ya Pak Ibu ya. Ya iyalah. Kalau nanti mah nggak bisa, malaikat dikompromi. Subhanallah. Makanya ayo jamaah yang tidak sementara. Oleh karena itu setiap pertemuan takziah malam Selasa, saya ingatkan buat diri saya dan semua kita, yuk sama-sama semua kita mengingat kematian. Udkuru dzikra hadimil ladan. Perbanyaklah diingat oleh kalian, mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan semua kenikmatan dunia. Nikmat hidup akan lenyap ketika datang kematian. Nikmat tidur akan hilang ketika sudah datang kematian. Karena hakikatnya mati itu adalah tidur lama, Pak. Tidur lama. Makanya kalau ada di antara kita yang tidurnya rada lama, Pak, anggaplah lagi latihan mati. Ya.
TRT belum bangun, duluan lagi latihan mati dia. Bukannya kebluk, lagi latihan mati. Emang kudu latihan, orang mati juga kan Pak ada tanda-tandanya Pak. Lah 40 hari sebelum meninggal kan tanda-tandanya udah ada. Sama Allah dikasih training dulu. Mana? Ya kaki udah mulai pegel-pegel. 40 hari tuh Pak. Ya, orang kuat pisan duduk Pak lama dikit ntar belonjor, ntar yang mau 40 hari lagi Pak. Cirinya kalau duduk nyari tembok mulu. 40 hari lagi Pak. Kalau udah 7 hari lagi mau ninggal, biasanya makan rada gembul Pak. Apa ini? Gembul. 7 hari lagi. Dia mau harus sama ya gembul. Orang ngaruh dia mah ya. Dari dulu katanya gembul, dia bawaan itu mah. 7 hari lagi tuh. Yang kadang-kadang dia orang doyan dia makan. Yang biasanya orang diminta 7 hari lagi tuh Pak. Kasih baik. Entah kalau malam ini Pak Epul makan rada banyak, antepin lagi udah. Daripada ntar kita nyesel, ya kan? 7 hari lagi. Ya Allah. Kemudian tanda 7 hari orang mau meninggal, saya baca dalam keterangan Pak itu kalau foto kemana, matanya kemana itu Pak. Orang sekarang kan begitu Pak kalau foto Pak, ya kan? Selfie itu kalau selfie mau kemana, mata kemana, 7 hari lagi mau mati. Hati-hati Pak saya pun. Ya. Kalau udah 3 hari lagi mau mati biasanya ngerokok, udah orang keluar asap. Udah rasa-rasanya bisa. Nah udah dah itu mah. Udah jangan ditinggalin, pokoknya meriung-riung aja. Riung-riung jangan ditinggalin, takut entar los orang ketahuan. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mumpung masih di bulan Maulid. Sebentar lagi kita mau ngadain acara Maulid Ambung di mana-mana rata. Dibawakan bahkan tiap masjid, tiap mushola ngadain, bukan cuma sekampung. Kita sekampung ya disatukan dalam satu majelis. Ini harus semangatnya lebih juga. Ya, kenapa? Karena kita ini punya persatuan baper nih Pak. Jadi baper-baper semua nih. Ya, baper itu artinya barisan pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Orang Rasul aja meninggal Pak. Rasul aja meninggal, cuman Rasul mau meninggalnya istimewa Pak. Sebelum meninggal saja didatengin malaikat Israil, ditanya oleh Rasul, ajitani zairan am qabidan Israil, ente datang ke aneh mau ziarah apa mau nyabut nyawa? Apa jawaban Israil? Jituka zairan, pertama aku datang kepadamu wahai Rasulullah, ingin berziarah ke makammu. Rasul mah ya dijarahin lagi sama malaikat Israil. Datang ke Rasul mau ziarah, Pak saya pun pernah Ijril datang mau ziarah ke meninggalnya jangan, kata dia, pahit. Yang kedua waqabidon, aku datang kepadamu wahai Rasul ingin mencabut nyawamu insyikta, itu ge kalau engkau mau. Hebat Pak Rasul, mau dicabut nyawa ditawarin, itu ge kalau Anda mau. Coba kalau Pak Saiful umpamanya didatengin malaikat Israil, Pak Saiful saya ditugasin Allah buat nyabut nyawa Bapak, itu pun kalau Bapak mau. Bagaimana kata Bapak? Kata Pak Saiful, sebaiknya jangan saya, no Pak Jejen aja. Lah kan kita melicik begitu Pak, ini kasihkan ke orang. Iya. Tapi Rasul beda, kalau memang ini sudah dari ketentuan Allah, laksanakan Israil, jangan pakai ragu, cabut. Cuman pelan-pelan Israil. Allahu Akbar. Sebelum engkau cabut nyawaku, aku ingin bertanya kepada engkau, apa yang sudah Allah persiapkan untukku kalau aku mati hari ini? Jawaban malaikat Israil, kata Allah, wahai Rasulullah, inni haramtul jannata ala sairil anbiya qabla an tadkhulaha anta. Wahai Rasulullah, kata Allah lewat pesan malaikat Israil, aku Allah haramkan surga untuk dimasuki nabi-nabi terdahulu sebelum engkau Muhammad masuk duluan ke dalam surga. Janji Allah buat Rasul, dicabut nyawa nanti masuk surganya paling dulu. Alhamdulillah. Kalau kita makan udah begitu udah nyantai Pak. Rasul masih belum tenang. Kata Jibril, ya Rasul, saya lihat Anda ini kok belum tenang. Kan Allah sudah memberikan janji begitu hebat kepada Anda. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kata Rasul, itu buat saya. Bagaimana dengan umat-umatku?
Yang kalau mereka nanti pun sama mati seperti aku, apa yang Allah siapkan buat mereka? Kata Allah lewat pesan malaikat Azrail, wa inni haramtul jannata ala sairil umam qabla an tadkhula ummatuka. Aku pun Allah haramkan surga untuk dimasuki umat-umat terdahulu sebelum umatmu masuk ke dalam surga duluan. Amin ya rabbal. Jadi Nabi Musa punya umat, Nabi Ibrahim punya pengikut, mereka belakangan Pak, yang duluan orang pondok. Amin. Oh, luar biasa mani asap, bukan asap pangna Pak, tapi memang Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsinya. Tidak tertera dalam Al-Qur'an, ini hadis qudsi Pak. Allah akan masukkan umatmu duluan sebelum umat-umat yang lain masuk ke dalam surga. Nabi Adam juga punya umat, punya pengikut belakangan Pak. Mata Nabi Musa kepengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena kemuliaan-kemuliaan yang sudah Allah persiapkan buat kita sebagai umatnya. Maka kalau Rasul sudah begitu perhatikan kita, Allah sudah janjikan surga buat kita, maka tidak ada kata untuk kita malas-malasan beribadah, maka tidak ada kata untuk kita tidak semangat dalam memeriahkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, Pak, insyaallah saya yakin benar, seberapapun yang kita keluarkan, besar apalagi kecilnya, kecil apalagi besarnya, akan diganti oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusan kita, sehingga apa yang kita niat dan kita rencanakan sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salli wa sallim wa barik. Subhanallah. Kalau ini dibaca, kita resapi maknanya, hadirkan hati kita seolah-olah kita berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun mata yang kalau saya katakan tidak akan pernah meneteskan air mata, semuanya meneteskan air mata. Maka pembacaan rawi sebagusnya bukan cuma keras bacaannya, bukan pekencang-kencang suara, tapi lebih meresap ke dalam jiwa. Betul kan? Lah kita kan suka baca doang, tapi artinya orang pada tahu. Bener nggak? Lah kita baca tapi artinya orang tahu. Makanya kudu ditanya ini sama guru kita, ya, biar paham, biar lebih nyerap maknanya ke dalam hati kita. Bagaimana makna yang kita baca lewat Barzanji, Rawi, atau Maulid Hiba, Maulid Simtud Durar, lain sebagainya. Ketika ini kita paham maknanya, insya Allah akan lebih khusyuk kita membacanya. Amin ya rabbal. Tapi biasanya kalau udah baca mahalul kayak begitu, udah mual khusyuk Pak, udah pelangak, pelongok, ini bulan besek belum beres apa ya? Ya Allah, ya, ayo kita pakai hati bacanya supaya kita nanti dipanggil Rasulullah untuk bisa berziarah ke makamnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi pun alhamdulillah Mbah Nita, ya, Mak Jeb baru pulang umroh tadi sebelum maghrib, sama Teh Nui udah pulang dengan Kiai Haji Bukhari dan rombongan. Nah, kata saya enak, hadis orang enak mah kalau pengen nambah lagi, orang bisa Bah, udah habis waktunya Bah, udah pulang lagi kemari. Oh,
Masya Allah. Sehat sana, oh gagah banget mbak. Di sini maka katanya ribut, di sana mau gagah. Alhamdulillah. Maka insya Allah kalau umroh itu adalah panggilan Allah, maka saya doakan mudah-mudahan Pak Harun biar cepat dipanggil Allah ya. Maksudnya bisa melaksanakan ibadah umroh. Mana dia amin kan? Ada yang amin. Yang amin kayaknya punya dendam pribadi Pak Harun. Oh, iya, baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya khusus buat saya dan semua kita. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doa dan kita khususkan untuk almarhumah, mudah-mudahan disampaikan misil pahala kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma baqi ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqi ya wasi'al الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن